Shalom, Bapak Ibu pemuda remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan menggunakan pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas kasih setia dan rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari. Berkenan Roh Kudus mengurapi dan membimbing kami dalam membaca dan menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema hari ini, Sabtu 30 Juli 2022 adalah pemberian yang terbaik, dengan bacaan Alkitab terambil dari Injil Lukas 11 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Mari kita menggali bacaan kita dengan pertanyaan berikut. Apa yang Bapa di surga berikan kepada anak-anaknya yang meminta kepadanya? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kesimpulan ini seharusnya membuat kita semakin tekun berdoa dan membangun relasi dengan Allah semakin akrab, karib, dan intim. Iya, benar. Kira-kira mengapa ya Allah Bapa berikan Roh Kudus bukan sesuai dengan permintaan kita? Logikanya kan kalau kita minta kesembuhan, maka Bapa akan berikan kesembuhan. Tapi mengapa Bapa akan memberikan Roh Kudus? Mazmur 107 ayat yang ke-17 sampai dengan ke-20 berkata, "Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari lubang kubur." Berdasarkan ayat ini, maka Roh Kudus atau Roh Allah diberikan untuk menyembuhkan pikiran kita terlebih dahulu dari kesesakan, kecemasan. Barulah kesembuhan fisik terjadi ketika firman Tuhan disampaikan. Bapa di surga akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya, karena Roh Kudus adalah pemberian yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Benar bahwa ketika seseorang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, atau biasa disebut dengan lahir baru, Roh Kudus juga telah berada pada orang tersebut. Sehingga Paulus mengatakan, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Yang dimaksud Bapa akan memberikan Roh Kudus di sini kepada mereka yang meminta adalah Bapa sangat paham untuk berkomunikasi dengannya. Diperlukan Roh Kudus untuk menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terungkapkan. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Berikutnya, mengapa Bapa memberikan Roh Kudus kepada kita? Karena dengan hadirnya Roh Kudus yang dianugerahkan Bapa kepada kita, membuat kita memiliki hubungan yang real dengan Allah. Roh Kudus diperlukan agar kita memahami kerajaan Allah dan dimampukan untuk melakukan kehendak-Nya. Allah mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. 2 Korintus 5 ayat yang kelima. Roh Kudus diberikan agar kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita dibimbing dan diingatkan akan semua pengajaran Yesus tentang doa dan pengajarannya yang sudah diuraikan sepanjang minggu ini. Benar, sederhananya demikian. Tapi tidak hanya materi sepanjang minggu ini saja,
tetapi juga semua firman Tuhan yang kita terima dan percayai. Roh Kudus akan mengingatkan dan memampukan kita mempraktekannya. Apakah komitmen kita untuk dilakukan? Yang pertama, meminta kepada Bapa agar Roh Kudus diberikan kepada kita. Yang kedua, percaya bahwa tubuh kita adalah bait Allah Roh Kudus, sehingga kita akan dimampukan untuk memahami akan kerajaan Allah dan melakukan kehendak Bapa. Yang ketiga, belajar peka terhadap tuntunan Roh Kudus yang menggerakkan kita melakukan semua kebenaran dan pengajaran selama minggu ini seputar doa. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkannya. Mari kita bagikan kebenaran ini sebagai anggota keluarga, komsel, jemaat, teman, agar memberi diri menjadi seorang murid Yesus. Kita berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami belajar untuk meminta yang terbaik yang dari-Mu ya Bapa, yaitu Roh Kudus. Berdoa bagi setiap orang yang mengikuti 4 hemar ini, dimanapun mereka berada. Jamah hati mereka ya Roh Kudus, agar mereka semakin antusias untuk berdoa membangun persekutuan yang intim, akrab, dan karib dengan Allah. Berkatilah jemaat-Mu yang sedang dilanda berbagai macam pergumulan dan tantangan hidup. Bersama Roh Kudus kami percaya akan dimampukan dan dikuatkan menghadapinya. Dimuliakanlah nama-Mu ya Bapa, dimuliakanlah nama-Mu Yesus. Amin. Selamat beraktivitas saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.